Tugas kita adalah menampilkan daftar tulisan hampir selesai. Yang tersisa di sini adalah bagaimana caranya agar menampilkan tulisan yang sudah dipublikasikan saja. Bisa Anda lihat di sini, tulisan yang akan datang juga ikut ditampilkan. Padahal ketika penulis membuat tulisan, mungkin saja dia tidak ingin langsung mempublikasikan langsung ke publik. Bisa dibuat sebagai draft atau tanggal publikasinya dibuat terjadwal. Misalnya besok, minggu depan, atau bahkan 1 bulan yang akan datang. Kita akan membuat kolom khusus untuk menampilkan tanggal publikasi. Jadi mari kita kembali ke terminal, dan di sini mari kita buat migration baru. PHP Artisan make migration, alter post, add published, add column. Mari kita buka file migration yang baru kita buat. Saya lupa menambahkan opsi tabel pada perintah migration tadi, sehingga di sini tidak ada definisi skema tabel. Saya hapus saja file migration-nya. Kemudian saya ulangi pembuatan migration-nya dengan menambahkan opsi double minus tabel sama dengan post. Saya buka lagi file migration-nya dan sekarang sudah ada definisi skema tabel. Oke, di sini mari kita tambahkan definisi kolom baru. Karena akan menyimpan tanggal dan juga waktu, kita panggil saja metode timestamp tanpa s ya. Kemudian untuk nama kolomnya, kita beri nama published at, dan kita buat nullable. Karena nantinya, published at ini bisa kita isi dengan null untuk menandakan bahwa tulisan itu dibuat sebagai draft, atau dengan tanggal sebelum atau sama dengan hari ini, jika ingin langsung mempublikasikan, atau dengan waktu yang akan datang jika ingin menjadwalkan publikasi tulisan. Di dalam metode, kita lakukan kebalikannya, yaitu drop column atau hapus kolom. Mari kita jalankan migration terakhir. Jika kita lihat di phpMadmin, sekarang di tabel post sudah ada kolom baru published at. Tetapi tentu saja kolom ini masih kosong. Anda bisa mengisinya dengan tanggal tertentu atau mengikuti saya dengan mengubah post table seeder. Oke, di sini kita tentukan nilai untuk published at, dan kita bisa membuat increment deadline khusus untuk published at. Di sini kita juga akan menyederhanakan perintah ini dengan menggunakan Carbon. Carbon adalah ekstensi PHP API untuk datetime. Dalam Laravel, API ini sudah terinstall, jadi tinggal kita pakai saja. Mari kita lihat di situs resminya. Di sini bisa Anda baca lebih lengkap bagaimana menggunakan Carbon. Mari kita coba dalam Tinker. Pertama kita buat objek dengan perintah Carbon now. Seperti yang Anda lihat, objek ini berisi tanggal aktif saat ini. Kita juga bisa menentukan kapan, tanggal, dan jam yang ingin kita buat menggunakan metode create. Tentukan tahun, bulan, tanggal, dan jam. Kita juga bisa melihat 1 hari setelah tanggal aktif dengan menggunakan objek dari Carbon, diikuti dengan pemanggilan metode addDay. Bisa Anda lihat, sebelumnya tanggal 27, selanjutnya tanggal 28. Jika ingin melihat dalam beberapa hari dari sekarang, kita gunakan addDays, diikuti dengan jumlah harinya. Oke, dalam file seeder ini, kita akan mengganti bagian ini dengan increment date yang lebih simpel menggunakan objek Carbon. Sekarang di komputer saya, tanggal 27 Juli, saya akan mundur 9 hari sebelumnya agar nanti 10 data tulisan yang akan di-generate, tanggal buatnya tidak ada yang berisi tanggal yang akan datang. Di atas ini, mari kita buat objek tanggal dari Carbon. Dan jangan lupa untuk mengimport namespace-nya di bagian atas sini. Kembali ke dalam perulangan for. Di sini kita ganti perintah ini dengan addDays. Kemudian isi nilai i.
Kemudian untuk nilai dari published at ini, saya ingin membuatnya dalam 3 kondisi. Pertama, diisi dengan tanggal sebelum hari ini, yaitu tulisan yang sudah dipublish. Kedua, berisi tanggal 0, yaitu tulisan yang disimpan sebagai draft. Dan ketiga, berisi tanggal yang akan datang, yaitu tulisan yang publikasinya dijadwalkan. Kita buat saja angka acak antara 1 dan 2. Jika nilai yang dihasilkan berupa 0, kita set nilainya dengan 0. Sebaliknya, kita isi dengan 2 kondisi tanggal yang saya sebutkan tadi. Oke, kita coba dulu jalankan ulang database seed. Sekarang mari kita lihat di browser. 5 bulan. Kita lihat di ppmadmin. Ternyata tanggalnya semua sama. Mari kita lihat lagi kodenya. Oh ya, ternyata di sini ada beberapa kekeliruan. Pertama adalah nilai yang dimasukkan pada metode addDays. Di sini saya lewatkan variabel i yang dalam setiap perulangan akan berubah nilainya dari 1 sampai dengan 10. Padahal ketika kita panggil addDays, nilainya akan berpengaruh pada objek date itu sendiri. Kemudian di baris selanjutnya, kita tambahkan lagi dengan nilai i ditambah bilangan acak. Makanya tanggal yang tersimpan selisihnya jauh sekali. Kedua, kenapa tanggal tulisannya semua sama? Itu karena karbon menghasilkan nilai berupa objek. Berapapun baiknya kita membuat variabel lain dari objek tersebut, jika objek tersebut kita ubah, maka yang lain juga ikut berubah. Kita mengubah nilai objek date dalam setiap perulangan. Meskipun objek date ini sudah kita salin ke kolom created at dan updated at dalam setiap perulangan, modifikasi terakhir terhadap objek date ini, yaitu perulangan ke-10, ia akan mempengaruhi semuanya. Untuk masalah pertama, mari kita ganti nilai dalam addDays dengan 1, dan tidak perlu ada penugasan variabel di sini. Dan untuk masalah kedua, kita gunakan clone untuk mengcopy ke dalam objek baru, sehingga masing-masing objek nantinya akan memiliki referensi masing-masing. Dan kita juga perlu mengcopy objek date untuk tanggal publikasi. Dan daripada membuat 2 objek untuk created at dan updated at, karena akan saya buat sama nilainya, jadi kita buat 1 variabel saja. Dan terakhir ini, kita ganti tanggal untuk published at. Kita buat 4 tulisan telah dipublikasikan, dan selain itu, kita buat dalam 2 kondisi, draft, yaitu 0, dan publikasi terjadwal. Dan ini tidak perlu ada titik koma di sini. Kita coba jalankan ulang database seed. Oke, sekarang kita lihat di ppmadmin, tanggal publikasi terisi semua. Saya coba jalankan lagi seednya. Sekarang coba lihat. Oke, sekarang sudah ada 3 kondisi tanggal publikasi. Dan saya rasa sudah tidak ada masalah dengan post table seeder. Kita coba lihat bagaimana datanya dipresentasikan dalam aplikasi kita. Oke, di sini saya mempunyai tulisan yang dibuat 2 jam dari sekarang. Ini tulisan yang dibuat 21 jam yang lalu, dan di atas sini tulisan yang dibuat 1 hari dari sekarang. Sedikit agak melenceng dari yang saya rencanakan, tapi saya rasa tidak masalah.